Banyak sekali, ini juga harus segera dipanen ini teman-teman. Penuh dengan terong. Aduh, kebun dapat serangan lagi teman-teman. Kali ini serangan berat, daerah terong. Jadi sampai cabang dahannya patah, jadi sudah saya potong. Kayak gini nih teman-teman. Jadi ini terong ya, potongan terong. Dimakan habis. Tuh. Sampai kayak begitu. Sampai habis kayak begini buah terong. Terus dahannya patah, jadi saya potong kayak begitu. Pokoknya habis dimakan. Ini juga dahannya patah, jadi saya potong aja. Dan belum tahu ini kira-kira yang makan apa, tapi saya sudah curiga ini kayaknya groundhog. Jadi groundhog itu dia sejenis kayak tupai tapi besar, dan dia bikin lubang di tanah. Nah, kemarin tetangga saya Miss Betty lihat si groundhognya ini keluar dari bawahnya shade-nya ya. Ini gudangnya Miss Betty. Nah, jadi kayaknya tersangka utamanya nih groundhog. Bayangkan dia makan semua buah terong. Jadi tadi akhirnya saya memutuskan untuk ya sudahlah, karena ini juga dia udah tarik sampai patah ya cabangnya. Jadi saya putuskan untuk ya sudahlah, ini dipotong. Itu potong, buang. Nah, ini juga akhirnya saya potong beberapa dahan-dahan yang dia makan juga sih, buahnya sampai habis. Dia berpesta ya rupanya. Ini dia. Jadi saya potong lah. Nah, itu masih ada potongan terong yang dia makan ini teman-teman. Ini juga dia makan sampai habis, memang benar-benar dia berpesta pora. Ya itulah. Serangan. Ini juga nih sampai habis. Ya, dia berpesta. Ini habis, ini juga. Oke, karena banyak sekali sebenarnya saya punya terong ini. Tapi ya itu. Nah, sekarang tadi saya sudah panen beberapa buah. Ini saya antara mau panen atau tidak, masih kecil, kasihan. Tapi kalau tidak, bisa jadi nanti dimakan lagi sama dia. Nanti malam saya mau taruh alarm. Kok alarm sih? Iya sih, namanya alarm repellent. Mudah-mudahan bisa. Dan dia juga makan, saya punya kangkung. Ini tadinya saya taruh di bawah sini ya teman-teman. Terus dia makan semuanya. Jadi saya pindahkan ke atas sini, mudah-mudahan tidak dia jangkau ya. Karena ini kangkung yang lain baik-baik saja dan sudah mulai besar. Tiap 2 minggu panen. Nah, ini tadi habis dimakan sama dia. Aduh, ya itu sedih sekali nih keadaannya. Terong-terong, untungnya saya sudah sempat panen ya teman-teman. Begitulah kalau punya kebun, harusnya punya pagar supaya aman dari hewan-hewan. Tapi ya itu, suami bilang nggak apa-apa berbagi. Cuman si groundhog ini yang kita lagi pikir-pikir gimana caranya untuk supaya dia bisa kita halau. Nah, saya mau lihat kira-kira
dari mana ya dia masuknya. Kita cek ya di Miss Betty punya. Kayaknya kita harus periksa di sini. Oh ini, oke. Ini bisa menjadi jalan masuknya dia. Oke, kita periksa dulu. Miss Betty punya. Oh oke. Di belakang sini juga ada jalan. Oke. Dia punya jalan masuk ada beberapa. Jadi nanti saya coba taruh sesuatu di situ. Oke. Jadi begitu teman-teman. Saya harus periksa-periksa juga. Oke, ini aman, tertutup. Nah, saya punya bawah kolong. Saya punya bawah kolong juga lebih gawat lagi. Terbuka. Jadi groundhog bisa punya bikin lubang di bawah sana. Itu potensial untuk jadi lubang. Sedih rasanya kalau harus membuang, tapi ya begitulah. Ini dia puas makan. Saya punya terong ini. Aduh, untung saya masih bisa panen. Jadi saya ada panen 4 buah. Ya sudah, itulah dulu. Yuk kita buang ini, taruh di tempat sampah, dan kita berdoa semoga si groundhog tidak datang lagi. Nanti saya coba taruh sesuatu. Kalau teman-teman ada ide, kasih tahu ya di kolom komen. Tadi temannya Miss Betty, orang gerejanya, datang membawa perangkap. Tuh teman-teman lihat. Karena ini lubangnya ya, daerah sini lubang tempat dia keluar ya. Jadi itu perangkap sudah dipasang. Dan kalau teman-teman lihat, saya kasih dekat ya. Itu kebetulan saya tadi punya sampah ya, sisa-sisa batang brokoli dan bunga kol, dan ada 1 buah tomat yang hampir busuk. Jadi kita jadikan umpan ya teman-teman. Dan nanti kita berharap dia keluar dari lubang ini ya, si tersangkanya, karena kita mau dia masuk ke perangkap ini ya teman-teman. Kalau dia masuk dan makan maka si tutupannya itu akan turun kayak gitu. Jadi oke. Wish me luck, semoga si tersangka bisa segera tertangkap ya. Kita tunggu dan lihat situasi sampai besok. Nanti saya update besok pagi ya teman-teman. Sementara saya di daerah Ketimun ini, saya hanya taruh, kalau teman-teman lihat itu kain bekas ya. Kain bekas ini saya ada semprot amoniak untuk menjaga supaya si groundhognya tidak kesini. Karena dari artikel yang saya baca, dia tidak suka dengan bau amoniak ya. Nah ini si kain ini sebenarnya menjaga si ketimun ini. Kemarin saya udah panen 1 buah dan ini masih ada 1 buah. Jadi ya itulah. Nanti di sini juga saya akan taruh di sebelah sini ya, daerah sini saya akan taruh kain rag dengan semprotan amonia juga untuk menjaga menjaga si ini buah-buah ketimun yang ada di sini nih. Ada beberapa ini teman-teman. Ada, ini masih ada ya.
Jadi ada 1, 2, ini juga 3, kemudian di bawah sini juga 4, ini lagi ini bunga jantan ya, 4. Banyak sekali di bawah sini. Dan ini juga nih ada 2 lagi nih. Nah itu, aduh, pagi teman-teman. Ini kita cek ya, perangkapnya masih kosong dan masih terbuka pintunya. Sayur-sayur masih utuh. Nah, berarti si tersangka entah kemana dia. Kita lihat hari ini ya. Ketimun masih ada, yang ini masih ada. Saya gantung kain supaya tidak ya begitulah. Petugas masih setia, mata menyala masih setia teman-teman. Buah-buah masih utuh. Oke teman-teman, nanti update lagi. Ini hari kedua ya. Coba kita lihat apakah ada sesuatu di dalam jerat perangkap. Oh, ada sesuatu teman-teman. Ini bukan groundhog. Siapa ya? Ini pelakunya ini teman-teman. Coba kita kasih dekat ya. Ini bukan groundhog, tapi dia sudah makan semua umpan. Oke, teman-teman, kalau lihat ini tuh, aduh, sabar ya, saya cari tahu dulu. Saya tanya suami saya, ini apa ya? Saya tidak mengerti. Kelihatan kayak tikus. Kita ke sebelah sini ya. Kita ikutin pinggirnya gudangnya Miss Betty. Nah, itu perangkapnya. Dan maaf ya kalau goyang-goyang. Kita lihat dia dari dekat. Saya datang ke dari arah sebelah sini biar lebih dekat, teman-teman bisa lihat. Jadi dia seperti itu ya. Dan ini saya sudah tanya sama suami saya, ini binatang apa? Karena di Indonesia, apalagi di Papua, saya tidak pernah lihat ini. Ternyata ini yang namanya oposum. Nah teman-teman, nanti bisa browsing internet untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang hewan oposum ini. Tapi yang bisa saya bagikan sekilas di sini dari hasil saya cek-cek di internet, ternyata oposum ini secara langsung tidak membawa hal bahaya kepada manusia. Artinya dia tidak menyerang manusia dan dia biasa stay away. Dia akan datang ke halaman rumah kita karena bau busuk dari sampah. Jadi dia tuh tertarik dengan bau busuk dari sampah karena biasanya di sampah itu pasti akan ada tikus, apalagi kecoa dan siput dan lain-lain serangga-serangga pengurai itu. Nah, itu adalah makanannya si oposum ini. Satu hal yang unik juga, si oposum ini di dalam tubuhnya itu dia kebal terhadap bisa ular, sehingga dia juga memangsa ular. Jadi ada hal positif kalau kita lihat ada oposum di halaman rumah, ya itu bisa menjadi pertanda dia mengontrol populasi ular. Tapi aduh, serba salah juga ya teman-teman. Nah, saya tidak yakin apakah oposum ini memakan buah-buahan hasil kebun saya, tapi mungkin dia tertarik datang karena sampah sayuran yang
kami taruh sebagai umpan di dalam perangkap ini. Anyway, teman-teman, jadi kisahnya seperti itu. Niatnya untuk mau pasang perangkap biar bisa menangkap groundhog, tapi ternyata yang tertangkap si oposum ini. Jadi kita memutuskan untuk melepas si oposum ini kembali ke hutan karena sebenarnya dia tidak ada urusannya ya dengan kebun saya begitu. Oke teman-teman, sampai di sini liputan video kali ini. Semoga memberikan sedikit gambaran dan bagaimana frustrasinya saya karena kebun saya kena serangan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menghalau si groundhog ini ya kalau nggak bisa ditangkap. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dadah!